Singkirkan seluruh keyakinan lama Anda tentang daya tarik. Lupakan trik rayuan era 90-an. Dan yang terpenting, lepaskan anggapan bahwa wanita adalah makhluk misterius yang rumit dan tak tertebak. Banyak pria menghabiskan hidupnya mendorong pintu yang sebenarnya bisa terbuka dengan mudah. Hari ini, saya akan membagikan potongan teka-teki yang sering terlewat. Sebuah sifat psikologis yang tampak bertentangan, namun justru menjadi pemicu hasrat dalam benak wanita. Dan tidak, ini bukan soal saldo rekening atau penampilan fisik Anda, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental dan berpengaruh. Pernahkah Anda bertanya mengapa pria baik, yang selalu berusaha melakukan segalanya dengan benar, sering berakhir di zona pertemanan, sementara pria yang terlihat santai dan seolah tak berusaha justru mendapat seluruh perhatian? Ini bukan ketidakadilan semesta, ini murni persoalan biologis. Otak manusia, khususnya otak wanita, tidak bereaksi terhadap logika kesopanan. Ia merespons ketegangan emosional. Jika Anda berada di sini, besar kemungkinan Anda merasa lelah dan frustrasi, memberi terlalu banyak, tetapi menerima terlalu sedikit. Namun inilah kebenaran yang sulit diterima. Kebaikan yang berlebihan seringkali diterjemahkan sebagai ketidakamanan, bahkan manipulasi halus. Yang benar-benar diinginkan wanita, yang menyalakan percikan yang bahkan sulit mereka jelaskan kepada sahabat terdekat, adalah otonomi emosional. Seorang pria yang berdiri sebagai dunianya sendiri, yang tidak mencari validasi karena penerimaan diri sudah mencukupi. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pilar psikologi wanita yang jarang dibicarakan karena dianggap bertentangan dengan norma sosial. Saya jamin, saat kita mencapai poin kelima, cara pandang Anda tentang hubungan akan berubah secara permanen. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan memahami mengapa misteri sering lebih kuat daripada transparansi, dan mengapa aset terbesar Anda bukanlah apa yang Anda ucapkan, melainkan apa yang Anda pilih untuk tidak ungkapkan. Bersiaplah, kita akan menyelam ke kedalaman pikiran manusia, tempat naluri memegang kendali. Pertama, kekuatan tantangan dibanding kepuasan instan. Banyak pria keliru menganggap bahwa mudah ditebak adalah sebuah keutamaan. Mereka berpikir membuka semua kartu sejak awal adalah bentuk kejujuran. Namun dalam psikologi daya tarik, prediktabilitas adalah pembunuh hasrat yang bekerja diam-diam. Ketika Anda terlalu akomodatif, membalas pesan dalam hitungan detik dan selalu tersedia, Anda berhenti menjadi individu dan berubah menjadi pelengkap. Yang benar-benar menarik bukanlah pria yang selalu berkata ya, melainkan pria yang memiliki penilaian dan karakter untuk berkata tidak. Bayangkan dua pria. Yang pertama membatalkan jadwal gym karena pesan mendadak untuk bertemu. Yang kedua menjawab, "Aku ingin sekali, tapi malam ini aku latihan. Bagaimana kalau Kamis?" Yang pertama mengira itu romantis. Yang kedua justru menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat. Prioritas. Ciptakan tantangan. Anda bukan seseorang yang bisa dibeli dengan sedikit perhatian. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini melalui teori imbalan variabel. Dopamin meningkat bukan saat imbalan konsisten, melainkan ketika hasilnya tak terduga. Jika dia tahu persis apa yang akan Anda katakan, bagaimana Anda bereaksi, dan kapan Anda menghubunginya, ketertarikannya akan memudar. Sebaliknya, saat Anda memprioritaskan individualitas dan tujuan pribadi di atas validasi eksternal, naluri untuk mengejar pun muncul. Kedua, praseleksi dan nilai yang dipersepsikan. Mari bahas fenomena praseleksi. Ketika seseorang terlihat lebih menarik hanya karena orang lain juga menganggapnya demikian. Dalam psikologi wanita, mekanisme ini sangat kuat. Pernah Anda perhatikan bahwa pria yang sudah berpasangan sering mendapat lebih banyak perhatian? Itu bukan kebetulan, melainkan sinyal biologis bahwa pria tersebut telah lulus seleksi dan divalidasi. Risiko terasa lebih rendah, nilai sosial meningkat. Bagaimana jika Anda lajang? Ini bukan soal berpura-pura,
melainkan memancarkan kelimpahan. Pria yang bertindak seolah hanya punya satu pilihan, memancarkan energi kelangkaan, posesif, cemburu, dan cemas. Sebaliknya, pria yang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa ia memiliki banyak pilihan, bahkan jika ia memilih sendiri, terasa jauh lebih menarik. Kelimpahan adalah pola pikir bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada satu orang. Disinilah efek halo bekerja. Jika seorang wanita melihat Anda dihormati secara sosial, sehat, dan berwawasan luas, pikirannya akan otomatis mengaitkan kualitas positif lain pada diri Anda. Rasa hormat dari pria lain merupakan salah satu sinyal praseleksi terkuat. Saat Anda dihargai dalam lingkungan sosial, daya tarik muncul secara naluriah. Ketiga, kecerdasan emosional dan menjadi tempat yang aman. Banyak orang salah kaprah mengira pria bernilai tinggi harus dingin. Padahal, yang menarik adalah kekuatan emosional, bukan ketiadaan emosi. Wanita mencari rasa aman, bukan hanya fisik, finansial, tetapi juga emosional. Pria yang mudah meledak, gemar mengeluh, atau tak mampu mengelola ketidakamanannya, memancarkan ketidakstabilan. Yang menenangkan adalah sosok yang tetap tenang di tengah badai, saat perjalanan bermasalah, konflik pribadi, atau tekanan hidup. Pria yang memproses informasi, mencari solusi, dan tidak panik menunjukkan pengendalian diri. Ia mendukung tanpa memaksa, mendengarkan tanpa menghakimi dan memimpin dengan tenang adalah kualitas yang sangat dihargai. Otoritas alami lahir dari kepercayaan diri, bukan agresi. Mendengarkan secara aktif adalah kuncinya. Seringkali, wanita tidak mencari solusi instan. Mereka ingin dipahami. Anda bisa memvalidasi perasaan mereka sambil tetap stabil. Nilai Anda melampaui hadiah apapun. Kekuatan sejati ada pada kemampuan mengendalikan impuls. Stabilitas inilah yang membuat wanita merasa cukup aman untuk membuka diri. Keempat, misteri dan selektivitas informasi. Di era media sosial, privasi menjadi kemewahan langka. Daya tarik justru muncul ketika tidak semua hal tentang Anda diketahui. Pikiran manusia membenci kekosongan informasi dan terdorong untuk mengisinya. Jika Anda menceritakan seluruh kisah hidup pada kencan pertama, minat pun memudar. Namun saat Anda membuka diri secara bertahap, Anda menciptakan kedalaman yang terasa tak berujung. Kontras melahirkan ketertarikan. Pria multidimensi, tegas namun hangat, intelektual namun membumi, terasa kompleks. Satu dimensi membosankan. Yang menarik adalah sensasi menjadi sebuah buku dengan bab-bab yang belum dibaca. Ini bukan manipulasi, melainkan menjaga kebaruan tetap hidup. Banyak pria terlalu cepat membuka luka dan ketakutan, mengira itu menciptakan keintiman. Padahal, kerentanan paling kuat adalah yang diperoleh, bukan yang dibagikan sembarangan. Misteri bukan berarti berbohong. Ia berarti menyalurkan energi dengan bijak dan menetapkan batas yang sehat. Kelima, kepemimpinan yang tegas. Inilah pilar yang menyatukan semuanya. Salah satu kualitas paling dihargai dan semakin langka adalah pria yang tahu apa yang diinginkannya dan berani mengambil keputusan, besar maupun kecil. Terus-menerus bertanya, "Kamu maunya apa?" Justru mengurangi daya tarik karena memindahkan beban kepemimpinan. Coba katakan, "Aku sudah pesan tempatnya. Bersiaplah, kamu akan suka." Itu bukan dominasi, melainkan arahan. Kepemimpinan juga berarti memiliki batas dan harga diri. Wanita sangat menghargai pria yang tidak mentolerir sikap tidak hormat, meski harus kehilangan sesuatu dalam jangka pendek. Sebagai penutup, kita telah bergerak dari kesalahpahaman tentang kebaikan menuju kekuatan misteri dan kepemimpinan. Pada akhirnya, yang benar-benar bernilai adalah keaslian maskulin. Seorang pria yang mengenali kekuatannya dan menggunakannya dengan kendali. Jika Anda sampai di titik ini, berarti Anda memiliki keberanian untuk menelaah lebih dalam. Namun ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan. Mulailah hari ini, kembangkan otonomi emosional, terima tantangan, dan jalani hidup dengan keyakinan diri. Jika video ini terasa bermanfaat,
berlangganan dan aktifkan notifikasi. Kami sedang membangun komunitas pria yang mengejar keunggulan, bukan sekedar persetujuan. Sampai jumpa di jalan menuju penguasaan.